Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu kami kelompok 3 di sini berjuang bersama-sama untuk memberikan presentasi terbaik kami. Sebelumnya perkenalkan, saya Faradila Aprilia dengan NIM 259404818 dan teman di sebelah saya Adinda Ayu Pramesela dengan NIM 259404445 dan saya Nadia Rahma Aila Ahira dengan NIM 259404416. Oke, yang ini. Oh, udah mulai. Oke, di sini kami akan menjawab soal ujian lingkungan bisnis dari Ibu Nurwidiati MKOM. Oke, soal nomor pertama. Bagaimana kebijakan politik dapat memengaruhi keputusan investasi dalam dan luar negeri? Dampak terhadap investasi dalam negeri. Peningkatan biaya produksi jangka pendek. Perusahaan menganggap kebijakan ini menambah beban biaya. Melakukan investasi baru dalam teknologi hijau, peralatan efisiensi energi, dan pelaporan korban, sehingga perusahaan banyak yang menunda ekspansinya. Meningkatkan investasi lokal, dorongan transformasi dan efisiensi jangka panjang. Hal ini dapat meningkatkan daya saing industri, sehingga menarik kembali minat investasi domestik. Pelaku industri merasa bahwa kebijakan ini menambah beban biaya produksi, meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Dampak terhadap investasi luar negeri. Meningkatkan transformasi dan akuntabilitas perusahaan di Indonesia. Kebijakan ini juga dapat meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia sebagai destinasi. Kebijakan ini menambah biaya sehingga dapat mengurangi minat industri. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Bagaimana kebijakan moneter ini memengaruhi strategi bisnis UMKM digital? Kebijakan moneter berupa kenaikan suku bunga acuan menimbulkan tight monetary condition. Dampak pada strategi bisnis UMKM digital, penetapan alur kas dan pengarangan ekspansi, penyelesaian bunga harga dan strategi pemasaran, berfokus pada efisiensi operasional, perubahan strategi pembiayaan. UMKM digital yang mengandalkan modal pinjaman akan menghadapi kenaikan biaya kredit sehingga kapasitas ekspansi dan inovasi berkurang. UMKM mengurangi biaya operasional melalui otomasi sederhana, manajemen stok ketat, dan penggunaan platform digital berbiaya rendah. Selanjutnya nomor 3 yaitu apakah sistem GIG ekonomi menciptakan ketimpangan sosial baru di Indonesia? Ya, sistem GIG ekonomi berpotensi menciptakan ketimpangan sosial baru karena hubungan kerja dalam GIG bersifat fleksibel, tetapi minim perlindungan sosial. Yang pertama, ketimpangan pendapatan muncul karena pekerja GIG seperti di driver dan kurir tidak memiliki standar upah minimum dan pendapatan mereka sangat tergantung permintaan pasar. Yang kedua, ketidakpastian jaminan sosial seperti BPJS, asuransi kecelakaan, dan tunjangan tidak dijamin oleh platform sehingga menurunkan kualitas kesejahteraan. Selain itu, ada ketimpangan kekuasaan antara platform dan pekerja karena algoritma menentukan pendapatan, pesanan, dan bahkan sanksi tanpa transportasi. Pekerja berada pada posisi tawar yang lemah. Sistem ini juga menciptakan segregasi sosial antara mereka yang bekerja formal dengan perlindungan penuh dan mereka yang bekerja dalam sistem fleksibel tanpa
keamanan jangka panjang. Oleh karena itu, tanpa regulasi yang kuat, GIG ekonomi dapat memperbesar ketimpangan struktural dan masyarakat Indonesia. Selanjutnya nomor 4, yaitu apa risiko etika dan hukum yang timbul dari penggunaan AI generatif. Risikonya yaitu ada risiko etika, plagiarisme dan manipulasi konten. AI generatif dapat menghasilkan tulisan, gambar, atau video yang mirip dengan karya asli orang lain tanpa izin. Hal ini menimbulkan masalah etika karena konten tersebut bisa dianggap sebagai hasil karya sendiri, padahal meniru atau mengambil dari sumber lain. Selanjutnya ada bias data. AI belajar dari data yang diberikan manusia. Jika data tersebut mengandung bias seperti bias gender, etnis, atau sosial ekonomi, maka output AI juga bisa tidak adil atau diskriminatif. Deepfake dan misinformasi. Jika tidak dikontrol, deepfake dapat menyebabkan kerusuhan sosial atau hilangnya kepercayaan publik terhadap informasi digital. Selanjutnya ada risiko hukum, yaitu seperti pelanggaran privasi. AI sering memanfaatkan data pribadi dari internet atau sistem internal perusahaan. Jika data tersebut digunakan tanpa izin, maka ini melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Privasi. Soal nomor 5. Apa konsekuensi hukum bagi bisnis yang tidak mematuhi UU PDP? Konsekuensi hukum bagi bisnis yang tidak mematuhi UU nomor 27 tahun 2022 di Indonesia tentang perlindungan data pribadi bersifat berjenjang dan sangat serius. Konsekuensi hukumnya yaitu sanksi administratif, sanksi pidana, dan tuntutan ganti rugi perdata. Intinya, kepatuhan terhadap UU PDP adalah wajib secara hukum dan merupakan investasi strategis untuk menjaga kepercayaan konsumen dan keberlangsungan bisnis. Soal nomor 6. Bagaimana dampak ekologis industri nikel terhadap lingkungan dan masyarakat lokal? Dampak ekologis industri nikel terhadap lingkungan dan masyarakat lokal di Indonesia yang meliputi penambangan dan peleburan sangat signifikan dan cenderung negatif, terutama terkait dengan kerusakan ekosistem dan masalah sosial. Dampak ekologis terhadap lingkungan yaitu 1. Deforestasi dan kerusakan habitat. 2. Erosi dan sedimentasi. 3. Pencemaran air dan tanah. 4. Pencemaran udara dan emisi karbon. Sedangkan dampak sosialnya yaitu konflik lahan dan ganti rugi. Kedua, kehilangan mata pencaharian. Ketiga, kesenjangan ekonomi dan perubahan sosial. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, karena tidak ada yang sempurna di dunia ini dan tidak ada yang luput dari kesalahan. Sekian Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.